Tapi lo udah berasa burnout gak sih? Gue ngerasa burnout lo. Kayaknya. Kayak bawaan gue udah mau tidur aja gitu. Kalau kerjaan lu juga gila, Ca. Gimana dong? Ini adalah salah satu komen dari orang yang nggak kerja nih, Ca. Gue yakin. Iya, makanya gue bisa bilang kayak gitu. Nih. Mungkin gue bisa beropini ya. Melihat load kerjaan yang sebelumnya ada di kantor dipindah ke rumah. Yang sebelumnya gue juga kerjaan gue kan biasa ya, bisa dibilang kerjaan gue kan banyak yang dikontrol dari mobile ya. Ya biasanya juga masih sampai jam 10 malam, jam 11 malam, tapi gue ada di rumah. Karena gue posisinya adalah gue udah pulang tapi sekarang kan yang kayak lo bilang itu, rumah gue udah jadi battlefield nih. Rumah gue udah jadi hybrid. Pertama bisa jadi ruang kerja, yang kedua bisa jadi battlefield. Nah dari sekarang, sejak pertama kali WFA, di seminggu pertama gue masih oke, masih aman lah. Tapi lama-kelamaan gue ngelihat, ya emang gue burnout sih. Burnout dengan kondisi kerja yang sebenarnya gue nggak bisa membagi kapan gue harus kerja, dan kapan gue harus main sama anak gue. Bahkan ada kayak kondisi di mana tuh gue seharian full, gue nggak main sama anak gue. Ya, karena gue kerja. Ya. Kondisi yang berbeda ketika sebelum WFA, gue masih bisa main sama anak gue, dan gue ngontrol kerjaan dari handphone. Sekarang udah nggak bisa, cuy. Karena suatu saat itu kayak misalnya lu tiba-tiba harus Zoom, lu tiba-tiba harus buka laptop, ya. Kayak sudden call gitu, men. Sudden call and close call sih menurut gue. Iya, dan itu jadi common banget kan sekarang. Kayak jadi semuanya jadi kayak nggak ada zona waktu yang jelas sih. Kalau gue bilang kita bisa tiba-tiba mendadak meeting jam 9:30, mendadak meeting jam 10 malam. Yang mana sebelumnya mungkin di hari-hari normal sebelum datangnya corona itu jarang terjadi gitu, occasionally aja. Kalau sekarang tuh kayaknya semua orang menganggap ya udahlah kan lu lagi di rumah juga gitu, jadi ya nggak apa-apa gitu sih. Kita bikin wishlist deh. Ya, kita bikin wishlist. Once corona ini finish, apa yang mau lo lakuin? Lo, Cak? Pertama kali? Iya. 3 list deh. Masing-masing dari lu 3. Mas Bay duluan deh. Oke, lu mulai dari tadi. Mas Bay, lu dari tadi nonton doang lu. Nontonin kita. Idol Heroes, guys. Nontonin Idol Heroes. Emang gong. Terus dari lu bikin 3 wishlist. Once corona ini finish, lu mau ngapain? Iya. Nyamperin lu, John. Pertama, John, gue pengen jalan-jalan yang jauh dari Jakarta. Gue bosen gitu ya. Tadi udah burnout sih. Bisa bilang dia burnout tuh. Gitu. Iya. Udah burnout ya. Nggak ngaku aja. Anda nggak usah sosok nggak ngaku, nggak burnout dong. Kan gue tadi bilang Eca burnout karena load kerja. Gitu. Kalau gue as simple as gue bosen daripada gue makan mulu ya kan. Parah banget gue makan mulu. Lu bayangin nih gue makan malam. Ntar bisa jam 12-an gue lapar. Itu udah aman coy. Itu gue lapar tuh. Yang pertama tadi. Tapi gue mau keluar kota lah. Nyamperin lu John, atau gue ke Bandung gitu. Itu yang beneran gue pengen. Yang kedua gue pengen jalan-jalan di pedestrian. Celana pendek nggak jepit sambil ngerokok di kisaran Sudirman. Hal yang nggak mungkin lo lakukan sekarang. Sekarang lo ke Sudirman ngerokok, kalau nggak lo digebuk, lo disuruh pulang jadi. Ditangkap bang. Masuk Line Today ntar. Seorang pemuda buncit ditemukan berkeliaran di Sudirman sambil ngerokok depan FX. Tidak mematuhi PSBB. Inilah dampak ke pria tersebut, anjay. Gue pengen naik angkutan umum, MRT, komuter lain dengan situasi normal. Gitu. Sekarang gitu. Kalau sekarang kan masih jalan, cuma kayak benar-benar sangat dibatasi banget ya. Iya, dan jadinya nggak nyaman gitu loh, mendadak nggak nyaman. Sedangkan kan MRT pertama kali keluar kan nyaman banget ya. Maksudnya sampai gue kerja pun kan kadang gue MRT-an ke kantor. Jadi ya itu tuh 3 dari gue tuh. Nah, Eca lanjut ya. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue pengen bisa ngerangkul lagi teman-teman gue. Karena sekarang kontak fisik kan bahaya tuh. Betul. Gue pengen bisa ngerangkul lagi, terus bercanda kayak ya tos-tosan segala macem. Budaya tos-tosan tuh hilang cuy, sekarang sedih banget gue. Terus gue pengen makan di tempat soto Madura favorit gue tuh, terus bisa ngobrol lagi kaki 5 gitu. Itu sama mungkin ini sih, jalan-jalan nyobain mobil barunya Mas Bay. Mas Bay baru beli mobil nih, gengs. Yang ada baru beli mobil, kita harus
Nanti kita unboxing mobilnya ya. Kalau misalnya ini COVID udah kelar, kita unboxing nanti mobilnya dia. Iya John, bawa ke rumah lu deh, reviewnya di rumah lu John. Kayak enak tuh ya kan, buat nge-review itu. Terus gue taruh di ujung lapangan tuh ya, ada tuh satu space jalan buntu, nah dulu di situ kita gitu. Anjir, jalan buntu. Gue apa ya gue ya? Karena gue ngerasa hobi gue udah dirampas sama masyarakat sekarang. Jadi yang pengen gue lakuin itu pertama, pasti ngajak keluarga gue jalan-jalan. Karena jalan-jalan sekarang itu nggak kayak jalan-jalan yang sebelum COVID ya. Itu susah banget. Yang kebetulan bini gue juga orangnya kan outgoing. Kayak ketika dia keluar aja dari hari di satu minggu itu keluar, itu kan pasti akan bikin happy banget. Gak cuma bini gue doang, tapi anak gue juga. Gue pengen jalan-jalan yang pertama. Yang kedua simple, gue juga pengen makan sambil ketemu makan ngopi sambil ketemu lu pada nih ya, yang inner circle ya gue. Karena gue mikir aja ya, gue tipikal orang yang introvert. Ketika ngomong di Zoom, gue makin introvert coy. Bukannya malah makin enak komunikasi gue malah makin introvert. Gue makin sulit untuk ngobrol gitu. Jadi kayak lo keterbatasan ekspresi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pengen masukin anak gue ke sekolah, man. Karena gue mikir deh ketika di rumah tuh kayak dia udah bosan banget, kayak dia harus sekolah. Dia harus sekolah sih. Sekolah setidaknya setahun lah untuk anak umur 2 tahun. Ya, itu 3 wishlist gue sih pas ini udah selesai. Simple. Masuk ini PAUD ya John ya, PAUD. Iya. Belum tahu masukin PAUD. Iya, bisa dibilang PAUD sih ya. Playground. Playground apaan lu playground? Playground. Anak gua lu suruh perang anjir. Ambil wajib militer tidak dimulai dari usia 2 tahun, Mas Bay. Lu berdua gak ada joke nih? Apa kayak gitu? Biasa lu full of joke gitu. Atau lu mau showing video konyol? Bingung gue sih beneran lagi gak ada jokes banget sih. Anda burnout. Begitu, ya semua jokes yang ada kan receh semua tuh. Kadang gue udah sampai gak ketawa lagi sih. Kayak apaan sih anjing, gak lucu. Udah tipis banget nih. Udah beneran kayak selera humor lu mendadak meningkat banget gitu. Jadi kalau lihat yang receh-receh tuh kayak ini apaan sih anjing gitu. Asli kita lagi nggak butuh hiburan dalam bentuk jokes ya gitu, lebih kayak gitu. Tapi satu joke yang masih buat gue lucu sih coy, yang bawa peti mati Gana itu masih lucu buat gue. Oh iya, itu epic sih dia sih. Dark jokes sendiri. Gue juga ada ini nih. Apa itu? Lu tau gak sih, gue lupa deh Perdana Menteri mana gitu. Ini pas awal-awal COVID. Jadi dia di depan umum gitu, dia konferensi pers kan. Gue lupa Perdana Menteri mana atau Menteri Kesehatan mana, gue lupa. Ntar coba gue cari videonya deh. Jadi dia ceritanya lagi ngasih tahu nih, untuk COVID ini lu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus dia bilang, hal yang pertama yang harus lu hindari adalah hindari memegang wajah dan memasukkan tangan ke mulut. Terus kan dia sambil pegang buku gini nih, ya kan? Selesai dia ngomong itu, dilarang menyentuh wajah dan memasukkan tangan ke mulut. Dia megang lidahnya dong. Dia megang lidah. Terus ngebuka halaman buku. Buka halaman buku nih. Jadi dia lagi ngasih tahu nih. Terus tiba-tiba gitu. Pasti abis itu ada tulisan directed by Robert W. Wilde. Iya. Itu sih. Itu kalau nggak salah gue pernah lihat juga, tapi itu yang cewek ya? Cewek bukan sih? Iya, cewek. Iya, itu goblok sih. Sekarang gue nggak nemuin hiburan yang asik juga sih, men, di Instagram, gue nggak main Facebook ya. Twitter gue juga nggak pernah ngeliat. Gue paling ngeliat Instagram. Kalau nggak Instagram, gue buka Google. Instagram, Google. Nah. Itu rakyat Twitter tuh, sebelah tuh. Yang bawah. Iya. Gue tapi capek deh. Gue kan berapa hari kemarin sempat ngecek Twitter tuh, ada apaan yang baru gitu di Twitter. Isinya orang marah-marah semua, pusing gue. Iya. Sosial media sekarang pakai orang-orang buat marah-marah ya. Bingung. Iya, ada yang marah-marah sama ini. Lu tau gak sih isu terakhir yang Stafsus make perusahaannya sendiri buat? Oh iya, gue tahu. Ya itulah pokoknya, orang semua marah-marah gitu sama dia. Enggak, yang lucu Billy si Stafsus yang dia bilang Stafsus itu setingkat sama dia melapor langsung ke presiden, dan kalau di US posisinya sama kayak West Wing. Itu gue yang kayak bisa di LinkedIn anjir.
Billy, kalau yang si Deva kan masalah ruang ini kan itu kartu prakerja itu kan jadi masalah tuh. Iya. Terus Gitu, ada soalnya yang kalau satu lagi sih, apa sih itu? Yang dia make apa sih yang apa camat segala dikasih tahu gitu. Sekarang kita ngompol ya, ngompol. disuratin. Kita ngompol nih, ngomongin politik.